Saya Arya, absen 24. Baiklah, setelah perkenalan tadi, kami akan masuk ke materinya yang akan disampaikan oleh Daya. Pertama, kami akan menjelaskan mengenai pengertian penginderaan jauh berasal dari katanya. Penginderaan jauh berasal dari kata remote sensing, yaitu ilmu dan seni untuk memperoleh data dan informasi dari suatu objek di permukaan bumi dengan menggunakan alat yang tidak berhubungan langsung dengan objek yang berada. Baik, terima kasih Daya. Selanjutnya yang akan dibahas lagi oleh pengertian arti oleh Arya. Menurut pengertian jelasan dari kajian mengakibatkan penginderaan jauh adalah ilmu dan seni untuk memperoleh informasi tentang objek, daerah atau gejala dengan jalan menganalisis data yang diperoleh dengan menggunakan alat tanpa kontak langsung terhadap objek, daerah atau gejala yang dikaji. 2. Menurut Lindgren mengartikan penginderaan jauh sebagai teknik yang dikembangkan untuk perolehan dan analisis informasi tentang bumi. Informasi tersebut khusus berbentuk radiasi elektromagnetik yang dipantulkan atau dipancarkan dari permukaan bumi. Baik, terima kasih Arya. Sebelumnya perwakilan dari kelompok kami mohon ya buat diem. Terima kasih. Selanjutnya oleh Rizky yang akan membahas tentang sejarah perkembangan. Oke, sejarah. Oke, boleh dari Ali menurut Ameri. Oke, menurut Ali menurut Ameri yaitu penginderaan jauh merupakan upaya untuk memperoleh, menunjukkan atau mengidentifikasi dan menganalisis objek dengan sensor pada posisi pengangkatan daerah kajian. Baik, terima kasih Rizky. Selanjutnya saya bicara tentang sejarah perkembangan. Penginderaan jauh merupakan pengembangan dari teknologi pemotretan yang dilakukan dari udara. Pemotretan dari udara sendiri telah dikenal sekitar abad ke-19. Pemotretan dari udara ini tujuan untuk mengetahui keadaan permukaan bumi secara detail. Melalui penginderaan jauh, eksplorasi lapangan angkasa pun mulai dilakukan. Sejak tahun 1960 di ruang angkasa telah banyak satelit buatan yang beredar. Di antaranya adalah satelit Apollo, Soyuz, Gemini, dan Sputnik. Di satelit itulah kamera perekam dipasang untuk memotret permukaan bumi. Sistem perekam yang digunakan pun beragam, mulai dari kamera menjemput, multispektral, scanner, radiometer, sampai dengan GPS yang dimanfaatkan untuk merekam segala penampakan yang diinginkan. Satelit yang digunakan dalam penginderaan jauh terdiri dari berbagai jenis sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Baik, kita bahas selanjutnya tentang pengertian menurut kelompok satu yang akan dibawakan oleh Arya. Pengertian menurut kelompok 1. Menurut kelompok 1, penginderaan jauh adalah teknik untuk mengumpulkan dan menganalisis informasi tentang suatu objek atau area di permukaan bumi tanpa melakukan pengetahuan. Terima kasih Rain. Selanjutnya, baiklah, kami akan membuka sesi tanya jawab. Silakan mau bertanya atau memberikan saran, silakan. Ada yang mau bertanya? Ada yang mau memberi kritikan atau saran? Ya. Sudah ada. Silakan saya. Saya Khaira dari bertanya. Jadi boleh minta disimpulkan fungsi dari penginderaan jarak jauh itu buat apa saja ya? Ada lagi nggak yang mau bertanya memberi kritikan atau saran? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dr. Prasetyo. Saya berasal dari kelompok 3. Di sini saya tidak akan memberikan pertanyaan, tapi saya akan memberikan sebuah saran. Mungkin setelah dari presentasi yang disampaikan, mungkin karena ini masih kelompok pertama yang maju, jadi wajar kalau misalnya masih ada kekurangan. Mungkin dari penyampaian materinya
selanjutnya jangan terlalu terpaku dengan teks yang ada di materinya, jadi jangan terlalu dibaca. Dan untuk penyampaian materi sudah bagus, dari ininya juga tidak ada yang harus di. Jadi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikan waktu sebentar untuk menjawab pertanyaan. Baiklah, kami akan menjawab pertanyaan dari saya yang akan dijawab oleh. Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari Khaira Al-Zahir, yaitu apa fungsi dari pendengaran jauh. Jadi pendengaran jauh memiliki fungsi untuk memperoleh informasi permukaan bumi dari jarak tertentu. Khaira paham? Kita bisa pakai untuk apa? Ya, untuk mengetahui kondisi permukaan bumi tanpa harus melakukan kontak langsung. Oke, paham kan? Oke, terima kasih. Kemudian presentasi dari kami, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adil lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ini menjelaskan komponen dan tahapan kerja. Sebelum kami menjelaskan sebelum kami menjelaskan materi kami, baiklah kami untuk memperkenalkan diri dulu. Ada Saya dari Sendera Yunusa dari absen 1. Saya dari Selasari. absen 26. Nama saya Ramana Pratama dari absen kedua. Nama saya Muhammad Faisal dari absen 22. Nama saya Muhammad Firda Jaya dari absen 2. Pengertian materi tersebut akan dibaca oleh Tahukah kalian, penginderaan jarak jauh adalah teknik yang digunakan untuk mendeteksi dan memantau karakteristik fisik suatu area dari jarak jauh. Teknik ini menggunakan radiasi elektromagnetik yang dipantulkan atau dipancarkan dari permukaan. komponen pengindaran akan dibacakan oleh Ira lagi.
Komponen penginderaannya itu terdiri dari sumber tenaga, atmosfer, objek atau target, sensor, sistem pengolahan data, dan juga penggunaan data. Penjelasan komponen akan dibacakan oleh Beranta. Oke, komponen penginderaan jauh ada sumber tenaga. Komponen ini menyediakan energi yang digunakan untuk menerangi objek yang akan diamati. Energi bisa berasal dari matahari, sumber alami, atau sensor aktif, sumber buatan. 2. Atmosfer, lapisan udara antara sumber tenaga, objek yang diamati, dan sensor. Atmosfer dapat mempengaruhi energi elektromagnetik yang dipancarkan atau dipantulkan oleh objek. 3. Objek atau target, objek yang menjadi sasaran pengamatan. Objek ini memantulkan atau memancarkan energi elektromagnetik yang ditangkap oleh sensor. Penjelasannya akan dilanjutkan oleh Raffi Antoni. Oke, untuk selanjutnya ada sensor. Sensor adalah alat yang bertugas merekam energi yang dipantulkan atau dipancarkan oleh objek. Sensor bisa dipasang pada satelit, pesawat, drone, atau platform lainnya. Sensor juga terbagi menjadi dua, yaitu sensor pasif dan aktif. Sensor pasif selanjutnya ada sistem pengolahan data. Setelah dilakukan sensor, data yang didapat di stasiun pengolahan di bumi untuk diproses lebih lanjut. Pengolahan data yang diolah digunakan oleh pihak tertentu sesuai dengan kebutuhan lingkungan, pemerintah, perusahaan, atau masyarakat umum. Tahap kerja pengendaraan yang akan dijelaskan oleh Pasha. Baik, tahapan kerja satu, emisi energi. Pada tahap ini, sumber tenaga seperti matahari atau sensor aktif mencerahkan energi objek yang diamati. 2. Transmisi dan interaksi dengan atmosfer. Energi yang dipancarkan dapat lewat di atmosfer sebelum mencapai objek. Atmosfer dapat menghambat, menyerap, atau membiasakan sebagian energi tersebut. 3. Interaksi dengan objek. Energi yang mencapai objek kemudian dipantulkan atau dipancarkan kembali ke sensor. Setiap objek memiliki ciri khas pantulan energi sifat spektral yang berbeda-beda tergantung pada materialnya. 4. Deteksi oleh sensor. Sensor menangkap energi yang dipantulkan atau dipancarkan oleh objek. Data yang ditangkap oleh sensor berupa citra digital atau data spektral. Akan dilanjutkan oleh ada ya. 5. Transmisi dan pengolahan data dari sensor dikirim ke stasiun melalui transmisi putar logam. Setelah diterima, data ini diolah dan diperangkat lunak untuk diubah menjadi bentuk yang mudah dibaca dan dianalisis. 6. Interpretasi dan analisis data. Data yang sudah diolah dianalisis untuk mendapatkan informasi yang diinginkan, misalnya untuk mengetahui kondisi vegetasi, permukaan atau pola pergerakan awan. 7. Aplikasi dan pemanfaatan. Hasil dari analisis tersebut kemudian digunakan dalam berbagai aplikasi seperti pemetaan lahan, pemantauan cuaca, mitigasi bencana, dan sebagainya. Baik, sekian dari materi kami. Apakah ada pertanyaan, kritik, saran, dan dari boleh lah mendengarkan. Yang lagi senyum-senyum belakang, David. Minimal disebutin aja. Sebutin salah satu ya tahapan. Ada nggak? Boleh nggak? Boleh bisa menjawab? Tidak. Kenapa tidak bisa menjawab? Tidak memperhatikan. Penjelasannya kurang kreatif, tidak menarik perhatian kami. Malah depan saya. Terima kasih.
Pertanyaan selanjutnya akan dibacakan oleh Risa dan salah satu orang akan ditunjuk. Jadi tadi saya sudah menjelaskan apa itu pengertian dari komponen pengendaraan jarak jauh. Untuk yang bisa dijelaskan ulang pengertian dari Siapa? Askia. Ya. Tidak boleh membuka handphone. Tapi dendam. Maaf karena saya tidak bisa menjawabnya. Apa ada yang bisa menjawabnya? Angkat tangan. Bisa ulangi pertanyaannya? Apa pengertian dari komponen penginderaan jauh dan Komponennya. pengertian dari komponen? Izin menjawab, apakah Saatnya jam 5 dimulai. It's time to begin the sixth lesson. tenaga sensor objek ke penginderaan bukan ya? Penginderaan jauh adalah teknik yang digunakan untuk deteksi dan memantau karakteristik fisik suatu area dari jarak jauh. Teknik ini menggunakan radiasi elektromagnetik yang dipantulkan atau dipancarkan dari permukaan bumi. Ya, sudah, siap? Siap. Karena kalian banyak yang nggak perhatiin tadi, coba dari kalian apa saran buat kami biar Saran kami atau tertarik aja. kritik yang mau diberikan Jadi boleh biar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tiara dari kelompok 1 ingin memberi saran. Menurut saya lain kali coba dikasih teksnya. Soalnya kalian kayak disingkat aja gitu. Ada beberapa yang dikasih, ada beberapa yang enggak. Terus juga buat pematerinya tolong suaranya lebih besarin. Tinggi. Dan juga suaranya tuh pas ngejelasin juga pelan-pelan gitu, kayak jelasin orang-orang yang dengar gitu. Apakah ada lain yang mau ngasih kritik dan saran? Pertanyaan juga boleh. Pertanyaan juga boleh. Buat kami kalau misalnya kalian belum ngerti, iya, mungkin pertanyaan buat kami. Apa dari materi kami yang belum kalian ngerti? Apa yang kalian pahami atau yang belum jelas kami presentasikan? Silahkan. Rizky, ayo. Naik, mana itu? Satu. Saya Rizky dari kelompok 1. Jadi bertanya. Jika posisi satelit berada di lebih rendah, apakah energinya semakin tinggi atau semakin kecil? Jika posisi satelit lebih rendah, itu apakah energinya akan besar atau kecil? Kemudian kalau kalian prakteknya, kasih. Apakah ada lagi yang ingin bertanya? Siap, Rais, boleh. Saya Rais dari Ramadan atau bagaimana sistem pengendaraan jarak jauh dari pantulannya yang dihasilkan dari laser pasif? Siap, kalau Tidak. Berdasarkan proses pengendaraan jarak jauh energi yang dihasilkan yang dipantulkan
yang diterima oleh resisten pasif sini aku nih tekan tidak salah Selagi menunggu Rais melanjut pertanyaannya, apakah ada lagi yang ingin bertanya? Enggak, banyak yang lain masih banyak. Izinkan kami untuk berdiskusi menjawab dua pertanyaan yang telah diberikan. Oke, sampai untuk yang lain ya. Untuk kelompok 2, Bapak masih bingung kenapa yang kelompok 1 dan terus kan sebenarnya sudah Bapak sediakan di sini ya. Jadi per kelompok itu sumbernya juga sudah ada di sini. Terus poin-poin yang harus disampaikan apa ada di sini semua. Dan bahasakan dengan bahasa kalian yang mudah diterima kawan. Ya. Contohnya yang ini juga kan sudah ada gambar ini. Jadi sebenarnya nggak usah pakai penjelasan yang panjang lebar, pakai gambar ini sudah selesai. Ya. Ada komponennya, ada tahapannya tinggal. Dan audiensnya juga masih selalu sibuk dengan urusannya masing-masing. Makanya ini berat. Rasanya harus dipelajari ulang nanti. Ya. Nah sekali lagi kelompok 1, 2, 3, 4, 5 itu untuk semua adalah untuk pembelajaran satu kelas, bukan per-part kan gitu. Ya. Bukan berarti nanti yang kelompok 1 paparannya nggak digunakan, justru dari 1, 2, 3, 4 itu semua digunakan dalam satu topik ini. Ini namanya konsentrasi ke PPT-nya masing-masing. Ya. Kelompok 1 kalau memang sudah ya jangan terus langsung wah enak. Ya, nggak memperhatikan yang seluruh, malah main sendiri. Ini beruntun ya, jadi dari yang kejelasan kelompok 1 dijabarkan kelompok 2. Nanti kelompok 2 itu ada bagian yang dijelaskan oleh kelompok 3 ya kan? Interpretasi ada nggak? Ada. Nah, interpretasi kalau di gambar ini yang nomor berapa? F. Yang F. Ya, itu harus paham kalian makanya harus perhatikan kalau kalian sibuk terhadap persiapan presentasinya masing-masing. Nanti pasti ada yang miss, tidak paham di bagian kelompok yang mana. Karena nggak enak banget sebetulnya. Makanya pilihlah media yang paling mudah. Bapak nggak mempersulit itu akan yang paling mudah sehingga nanti orang lain pertama bisa paham dengan penjelasan kita. Orang lain bisa berinteraksi, ya. Jadi kalau bisa berinteraksi apa? Nanti bertanya. Dan pertanyaannya bukan googling ya. Karena Bapak bisa mendeteksi pertanyaan kalian itu dari pencarian googling apa benar-benar kalian belum paham. Jadi nyantai aja nih, yang presentasi enak, yang dipresentasikan enak, yang kalian juga enak. Kalau tadi kan izin menjawab pertanyaan dari Rizky. Akan dijawab oleh Raffi Antoni. Oke, siap izin menjawab pertanyaan dari Rizky. Jika posisi satelit menurun, apakah energinya akan besar atau kecil? Baiklah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, jika posisi satelit menurun, energinya terutama energi kinetik akan bertambah, sedangkan energi potensial gravitasinya akan berkurang.
Ini terjadi karena satelit yang berada pada ketinggian lebih rendah dan memiliki gaya gravitasi yang lebih kuat, yang menariknya lebih dekat ke bumi sehingga mempercepat satelit. Baiklah Rizky, dari Rizky, apakah sudah paham? Sudah paham. Ingin menjawab pertanyaan Rais yang akan dibacakan oleh berapa? Jadi pertanyaan tadi jelaskan ilustrasi proses penginderaan jarak jauh mengenai energi yang dilakukan oleh laser energi. Penginderaan jarak jauh menggunakan energi alami seperti sinar matahari yang dipantulkan oleh permukaan bumi. Satelit atau sensor mendeteksi energi yang dipantulkan ini untuk menganalisis karakteristik objek atau wilayah tanpa menggunakan sumber energi buat produksi laser. Apakah Rais sudah paham dan sudah Jelasin. cepat sebentar penjelasan? Coba Rais jelasin ulang apa yang pertanyaan tadi dan apa jawabannya. Sinar energi itu dihasilkan dari energi alam, seperti sinar matahari yang dijadikan oleh gelombang elektromagnetik. Kalau tidak di sini. Tahu Mas? Siap, sekian dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Sekian dari kelompok 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat diaca. Satu-satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Selamat datang di podcast 3 Dimensi Suara bersama Gambrin Aska. Mohon disimak ya. Oke. Iya. Baik, semuanya selamat pagi. Pagi. Selamat datang di podcast 3 Dimensi Suara bersama saya Gambrin Aska. Dan pada kesempatan kali ini ada yang agak berbeda nih dari sebelumnya. Karena kali ini kita kedatangan 3 siswa SMA yang sedang melakukan penelitian tentang penginderaan jarak jauh dengan kayak di Lampung di daerah Lampung ya. Oke. Pasti kalian pada pasti udah pada nggak sabar nih pengen kenalan dulu sama mereka. Jadi kita kenalan dulu. Silakan kenalkan diri kalian. Saya Nadia Alesniadi. Saya Hanifah Alsara. Saya Muhammad Dalian Julio. Oh sudah. Bisa dijelaskan, bisa diperkenalkan lagi lebih detail lagi tentang diri kalian. Jadi di sini kami menurut sedang melakukan penelitian penginderaan jarak jauh dengan menggunakan subjek penelitian kami Kota Lampung. Baik, kalau gitu kita langsung mulai saja ke pertanyaan yang pertama. Oh, sebelum itu kita topiknya kali ini adalah tentang penginderaan jauh. Ya, kita langsung ke pertanyaan yang pertama untuk Nadia. Hanifah, oh ya Hanifah. Apa sih jadi maksud dengan interpretasi penginderaan jauh? Interpretasi penginderaan jauh itu adalah proses mengkaji citra untuk menghitung identifikasi objek yang tergambar dan menilai pentingnya objek tersebut. Datanya biasanya berupa citra atau gambar yang bisa diambil oleh satelit, pesawat terbang, dan juga bisa dari drone.
Mungkin kita langsung lanjut aja ke pertanyaan kedua untuk Nadia. Nadia, apa sih unsur-unsur interpretasi penginderaan jauh? Jadi di sini unsurnya tuh ada 9. Yang pertama ada warna, yaitu tingkat kecerahan dan kegelapan. Ada warna, bentuk, ukuran, tekstur, dan ada pola, yaitu susunan ruangan. Ada bayangan, ada situs, yaitu kedudukan suatu objek terhadap objek lainnya. Dan ada asosiasi, yaitu keterkaitan suatu objek dengan objek lainnya. Oke. Tadi yang kamu sebutin itu secara garis besar aja ya? Iya. Kalau boleh tahu, tolong dijelasin dong berapa poin aja. Oke, jadi di sini saya ada 4 aja ya. Yang pertama itu warna. Di kota Lampung ini air lautnya memancarkan warna gelap dan pasirnya memancarkan warna yang cerah. Yang kedua saya ambil pola. Yang kedua yang saya ambil warna. Jadi di Lampung ini air yang berwarna coklat kuningan itu mengartikan air yang jeruk. Yang ketiga saya ambil tekstur. Pohon-pohon yang besar itu memiliki tekstur yang kasar, perkebunan memiliki tekstur yang sedang, dan tanah-tanah kosong memiliki tekstur yang halus. Dan yang terakhir saya ambil bayangan. Bayangan ini sebenarnya cuma daerah-daerah gelap, tapi bisa berguna untuk mengempatis atau memperjelas objek-objek yang terang agar lebih kelihatan. Oke, sudah sangat jelas ya penjelasan dari Nadia ini. Kali ini kita masuk ke pertanyaan ketiga untuk Mas Gali. Dan berikan contoh cara melakukan interpretasi penginderaan jauh. Jadi pertama itu adalah dua visual dan interpretasi. Untuk visual dapat membantu penggunaan data tambahan, kelima verifikasi lapangan, dan keenam validasi dan pengelolaan. Contohnya identifikasi daerah, analis atau pengawasan, ketiga pemukiman dan atau geografi, dan terakhir hutan atau konservasi. Oke, jadi tadi sudah ada 6 poin ya yang disampaikan. Iya, yang pertama itu persiapan data, yang kedua peninjauan visual, yang ketiga interpretasi unsur visual, yang keempat penggunaan data tambahan, yang kelima verifikasi lapangan, dan yang terakhir ada klasifikasi dan pengolahan. Oke. Dari 3 pertanyaan tadi kayaknya sudah terjawab semua ya dari apa yang kalian semua jawab. Jadi mungkin cukup sampai sini dulu podcast yang dapat kami berikan. Untuk acara selanjutnya akan kami kembalikan ke moderator. Wah, gimana nih podcastnya? Sangat menarik banget dong. Mau tepuk tangan dulu dong. Kalau kalian apakah ada kritik atau saran dari podcast kami? Boleh saran atau pertanyaan tambahan mungkin untuk yang diwawancara tadi? Oke, silakan. Perkenalkan, nama saya Madam Datuk dari kelompok 2. Di sini saya akan memberi kritik. Ini sudah sangat cukup bagus temanya tentang podcast 3 dimensi suara. Tadi moderatornya kamu ya? Ini presenter Gavin udah cukup bagus. Terus apa sih? Narasumbernya itu udah menjelaskan cukup detail dan penjelasannya cukup didengar oleh seluruh audiens. Saya sangat merasa cukup tangkap. Jadi Terima kasih Mata. Nggak ada yang lain yang ingin menanggapi atau memberi pertanyaan kepada pewawancara kita? Nggak ada ya? Baiklah, sekian podcast dari 3 dimensi soal bersama Gavin. Saya Aira dan Gavin. Oke, saya Rizky dari kelompok 1 ingin memberikan kritikan. Oke, karena salah satu narasumbernya itu karena namanya tidak baik, itu menaikkan. Ya itu dia. Terima kasih. Oke, cukup semuanya. Oke. Baiklah, sekian kami tutup 3 podcast 3 dimensi soal bersama Gavin. Saya Aira dan Gavin sebagai moderator pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Mister Garing. Ah, iya. Mister Garing. Wah, sekarang tak ya kalau lebih. Coba kasih dikit. Aloha semuanya. Kami dari kelompok 4 tadi kita sudah mempelajari tentang pengertian dari penginderaan jarak jauh, juga komponennya dan Untuk penginderaan jarak jauh. sekarang kita akan belajar bersama-sama tentang manfaat penginderaan jarak jauh Dan contoh penerapan penginderaan jarak jauh dalam bersama saya. Dan bersama kami Kalila Andrea. dan Alfa. Mari kita mulai dengan Halo semuanya, jadi aku Kalila akan membacakan pengertian dari penginderaan jarak jauh. Penginderaan jauh adalah teknik untuk memperoleh dan menganalisis informasi tentang bumi atau objek lain misalkan alam tersebut. Alam tersebut tidak melakukan kontak langsung dengan objek yang berada. Kita mulai dengan manfaat penginderaan jarak jauh. Yang pertama adalah manfaatnya pada bidang meteorologi dan klimatologi. Mengetahui bidang pergerakan tekanan udara dengan merekami pergerakan awan, mampu mengamati iklim wilayah tertentu dengan mengamati tingkat kandungan air serta kelembapan di udara. Lalu ada juga mampu membantu menganalisis cuaca dan perawalannya dengan mengidentifikasi daerah dataran tinggi dan dataran rendah serta daerah hujan badai dan Oke, jadi selanjutnya ada di bidang pemetaan. Jadi manfaat penginderaan jauh berikutnya adalah membantu membuat pola peta yang mengacu pada hasil foto udara dari indera satelit. Selain itu manfaat lainnya di bidang pemetaan. Yang pertama, membantu memetakan daerah aliran sungai dan kawasan konservasi sekitar sungai. Lalu yang kedua, membantu dalam mengetahui proses perubahan bentuk atau alur sungai. Selanjutnya itu ada di bidang kependudukan dan perencanaan wilayah. Di bidang kependudukan dan perencanaan wilayah, penginderaan jauh memiliki manfaat yang beragam. Seperti contoh, membantu mengamati pola penggunaan tanah suatu wilayah tertentu, membantu memberikan analisis perkembangan lahan dari masa ke masa, dan juga memberikan pemantauan kesesuaian lahan terhadap penggunaan lahan. Selanjutnya adalah bidang kehutanan. Selanjutnya manfaat sebagai berikut. 1. Melakukan pemetaan pada sumber daya hutan, mampu memberikan pemantauan terhadap berbagai aktivitas ilegal, reboisasi hingga penebangan hutan ilegal. Yang ketiga yaitu membantu menyediakan data dan informasi dalam perubahan mengatur. Dan manfaatnya pada bidang kelautan adalah membantu dalam proses pengamatan simpanan laut, mengamati pasang surut dan gelombang laut, dan membantu proses studi perubahan pantai erosi dan sedimentasi, landscape dan spot. Nah, itulah tadi manfaat dari penginderaan jauh dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya adalah contoh pemanfaatan penginderaan jauh sederhana di kehidupan sehari-hari oleh Kalila dan Alfa.
Teman-teman semuanya harus diperhatikan karena setelah penampilan mereka akan ada pertanyaan untuk teman-teman yang bisa menjawab boleh angkat tangan. Oke, silakan Kak Gula dan Aufa. Halo Aufa. Halo Kak. Oh, jadi hari ini kita jadi nggak kerja kelompok? Jadi kok Kak. Oh, tapi aku nggak tahu nih rumah kamu di mana. Boleh share log nggak? Boleh, ntar aku share log ya. Oke. Nah, hari ini mama papa aku nggak bisa nganter, jadi kemungkinan aku naik Gojek. Kira-kira bakal hujan nggak ya? Ntar ya aku lihat nama lagi aja dulu. Oke. Oke, kalau udah aku lihat hari ini cerah nih, jadi kamu langsung aja ke sini. Oke deh, 10 menitan lagi OTW ya. Oke, hati-hati ya. Iya. Nah, jadi teman-teman, itu tadi adalah contoh penginderaan jauh dan yang sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, teman-teman semua ada yang bisa menyebutkan kembali apa saja penginderaan jauh yang digunakan di dalam dialog aku dan Aufa tadi? Oke, boleh Dirja? Ini Serulok dan Gojek. Gojek. Kurang tepat. Ada yang bisa? Boleh Rizky? Ramalan baca. Oh iya. Ya, ramalan baca. Nah, penginderaan jauh yang sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari itu sebenarnya ada banyak seperti yang disebutkan oleh Rizky tadi, dan juga ada penggunaan remote control untuk yang biasa kita gunakan untuk mengganti channel TV, dan juga penggunaan USG untuk memeriksa janin yang ada di dalam perut ibu hamil. Apakah ada pertanyaan ataupun saran dan kritik? Boleh teman-teman, kami silakan. Bagi teman-teman yang memiliki pertanyaan dari materi yang sudah saya sampaikan dan teman-teman yang lain sudah sampaikan, boleh silakan angkat tangannya dan bertanya. Oke, silakan pada Rais. Jelaskan bagaimana penginderaan jauh membantu memberikan analisis perkembangan lahan dari masa ke masa. Apakah ada yang lain? Silakan. Setelah perkenalan proses tadi dari kelompok 2. Bertanya apakah penginderaan jarak jauh itu ada batasnya? Kayak yang nggak bisa terdeteksi. Kalau ada, tolong diberitahu. apakah ada lagi? Tidak. Ya, dua aja. Berikan waktu pada saya untuk. Iya saya. Oke, Made. Oke. Jawabannya apakah ada yang ingin menanyakan pertanyaan? Kalau tidak ada, berikan tangan.
Oke, jadi saya akan menjawab pertanyaan dari Rais. Penginderaan jarak jauh itu dapat membantu memberikan analisis perkembangan lahan dari masa ke masa dengan beberapa tahapan. Yang pertama itu dengan pengumpulan data yang luas. Setelah dilakukan pengumpulan data, akan dilakukan pemantauan perubahan temporal dengan menggunakan citra dari waktu ke waktu. Analisis perkembangan lahan dapat dilakukan untuk tren perubahan seperti konversi lahan pertanian menjadi lahan permukiman atau penggunaan hutan. Setelah itu akan dilakukan analisis kualitas lahan. Setelah itu dilakukan juga pemetakan dan modelisasi. Dan yang terakhir akan dilakukan deteksi dini. Penginderaan jarak jauh juga memungkinkan deteksi dini terhadap perubahan yang tidak diinginkan, seperti pencemaran atau kerusakan akibat bencana alam, sehingga tindakan pencegahan dapat diambil lebih cepat. Sudah jelas? Untuk Rais, apakah sudah jelas? Ya, sedikit jelas, tapi sudah bagus pembawanya. Oke, jadi saya akan menjawab pertanyaan dari Raffi Antoni. Berikut beberapa batasan yang ada, yaitu 1. Resolusi spasial. Kemampuan sensor untuk mendeteksi data kecil di permukaan bumi disebut resolusi spasial. Semakin tinggi resolusinya, semakin jelas gambar yang dihasilkan. Namun satelit komersial memiliki batasan dalam resolusi ini, terutama untuk pengamatan yang sangat detail seperti di area perkotaan padat. Lalu ada juga kecepatan pengambilan gambar. Satelit tidak selalu tersedia untuk memantau area yang sama setiap waktu, dan revisit time atau waktu untuk kembali ke lokasi yang sama bisa menjadi hambatan untuk memantau perubahan dinamis yang terjadi dengan cepat. Jelas ya. Gimana deh? Silakan nomornya, Dek. Nanti dari kami. Saya Kaila Resya Putri. Saya Andrea Kirana Salabel. Saya Kalila Putri. Saya Alva Resya Disni. Terima kasih. Pak, kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi Pakai apa? dia. Minum lo. Iya, kenapa? Kenapa di sini? Geometrik up, yes, up, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hinaya Brenda Arisa dari absen 19. Saya Namira Putri Amalia absen 29. Saya dari absen. Jadi kami akan menambahkan sebuah beberapa kecil anak.
bagus loh. Kan kamu tahu nggak? Kayaknya ini karena deforestasi hutan akibat penambangan massal untuk kepentingan pribadi manusia. Gimana caranya kita melihat perlindungan tanpa kita datang langsung? Tahu aku dari artikel yang pernah aku baca, kita bisa mengetahui kondisi hutan secara tidak langsung melalui penginderaan jarak jauh. Kira-kira kalian lihat nggak ada orang yang bisa membantu kita? Iya nih, kebetulan lagi teliti ini tentang hutan, keadaan hutan penginderaan jauh. Oh, kira-kira cara pengerjaan penginderaan jarak jauh itu gimana sih? Nah, jadi cara kerja penginderaan jauh itu penginderaan jauh alatnya itu memproses data dan gambar yang diperoleh dari satelit. Penginderaan jauh memanfaatkan radiasi elektromagnetik yang dipantulkan atau dipancarkan oleh objek yang telah diamati. Oh, jadi penginderaan jauh itu memproses data dan gambar dari satelit ya? Iya, benar sekali. Terus kamu tahu nggak gimana cara menanam data untuk Jadi teman-teman, penginderaan jarak jauh dilakukan dengan memproses data dan gambar melalui satelit. Kemudian dari hasil data tersebut kita bisa mendapatkan informasi untuk memilih keputusan yang tepat dalam penginderaan jarak jauh ini. itu? Oke, jadi kan tadi udah dijawab sama Kinaya, gimana sih cara kerja penginderaan jarak jauh? Kalian yang udah perhatiin kita drama tadi, kira-kira ada yang bisa jawab lagi atau bisa menjelaskan ulang tentang penginderaan jarak jauh nggak? Cara kerja penginderaan jauh. Tinggal ulangi dulu. Boleh tunjuk ya? Tunjuk ya. Rido. Kira-kira gimana sudah dijelaskan sama Kinaya tadi? Ada yang bisa selain Rido yang mau ngebantuin Rido buat ngejawab? Nadia, ayo coba. Apa tadi ya cara kerja penginderaan jauh? menggunakan sensor? Ya, seingat saya itu aja. Dari hasil drama kita tadi, kira-kira karena kita udah nanya, sekarang kalian boleh nanya, terus kalian boleh kasih kritik atau saran buat hasil dari drama kita tadi. Saran aja kan apa punya katanya. Saran. Ya, boleh Nadia. Saya ingin memberikan saran, tolong suaranya dibesarin lagi. Oh ya. Terima kasih. Kalau boleh kasih saran, tadi dramanya tuh Pak Trinya mau lihat tapi tetap sama kali. Oke, makasih Nata. Sekian presentasi drama dari kelompok 5. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga ini Apa
Jadi selamat menikmati. Nah, jadi kalian semua setelah nonton video tadi udah pada ngerti belum? Iya. Kalau bisa sih pengindaran jarak jauh itu sumber kita dari sumber daya alam seperti ikan. Memangnya ikannya bisa langsung kita ketahui ya? Oh iya. Jadi sebenarnya indera jarak jauh itu bukan untuk menemukan ikan itu ada di mana, tapi untuk menentukan suhu ataupun klorofil perairan yang kemungkinan ditempati oleh banyak ikan. Nah, benar banget. Jadi untuk tempat ikan itu terdiri dari dua istilah. Yang pertama ada downwelling dan kedua adalah upwelling. Nah, kalau untuk downwelling itu untuk air hangat, sementara untuk upwelling itu untuk air dingin. Nah, jadi downwelling itu proses terjadinya air di permukaan itu tenggelam yang kaya nutrisi, dan yang hangat itu tenggelam ke dalam laut. Terus proses ini terjadi karena di daerah di mana angin itu mengalir ke arah laut. Proses ini menyebabkan juga adanya akumulasi air atau penurunan tekanan yang mendorong air ke dalam laut. Nah, benar banget tapi kalau misalkan upwelling ada proses naiknya air dingin kayak nutrisi ke lapisan permukaan laut. Upwelling juga sering terjadi ketika angin bertiup sejajar dengan garis pantai dan mendorong air ke permukaan ke lepas pantai. Buat menggantiin air yang udah terdorong, jadi air dari bawah laut itu naik ke permukaan. Nah, berdiri dong, udah paham belum? Dari pojok. Oh, ngerti. Udah nih. Tadi. Udah. Nah, jadi kesimpulannya indera jarak jauh itu untuk menentukan di mana perairan yang ditinggali oleh banyak ikan, sehingga para nelayan bisa menuju ke titik tersebut dan mendapatkan sumber daya alam ikan yang sangat banyak. Dan ketika Ya, sekarang udah ngerti. Terima kasih ya teman-teman. sama-sama. Nah, mungkin itu saja dari drama kami. Ada yang ingin ditanyakan atau memberi saran nggak? Saatnya istirahat kedua. It's time to have second break. Baiklah, jika tidak ada, kami dari kelompok 6 kami tutup. Perkenalkan, nama saya Dr. Ira Fitriansyah, absen 30. Nama saya Bella Putra Juragami, absen 34. Saya dari kelompok merah, absen 3. Terima kasih Padi, absen 4. Saya Muhammad Idris pertama, absen 3. Kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi Penting mana? 2-3 lah. Silakan kalian boleh bertiga. Sama-sama. Iya. Ya, sama-sama.